bisa datang nih pada minggu hari ini. Dengan penuh apa, Ce? Sukacita dan girang tentunya, Cece. Nah, kita bersyukur kita masih bisa datang pada hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang Ceria. ceria. Oke. Siapa yang di sini mau untuk memuji Tuhan? Saya, Ayo. Ce. Boleh coba lompat 3 kali ya, Ce ya? Oke. Oke. Yang siap untuk memuji Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Oke. Nah, karena kita anak-anak yang sehat, anak-anak yang ceria, Amin. sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa terlebih Dahulu, dahulu. Ce. Oke, yuk Cetina pimpin kita dalam doa. Oke, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau terlalu amat sangat baik bagi kami. Kami percaya bahwa kasih setiamu, anugerahmu Tuhan selalu baru bagi setiap kami. Setiap kami Tuhan, anak-anakmu yang Engkau kasihi. Firman-Mu yang mengatakan di Mazmur 150, biarlah hati kami penuh dengan sorak-sorai, biarlah hati kami penuh dengan pujian, biarlah kami Tuhan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, biarlah nama-Mu saja yang dimasyurkan di cakrawala bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan anak-anak-Mu sebentar lagi mau memuji, mau menari, mau melompat bagi Engkau Bapa. Kami mau terus Tuhan bersukacita, bergirang dan bersorak-sorak bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik siap untuk melompat ke Tuhan? Yuk. Siap Cece. Bangkit semua yuk untuk berdiri. Bangkit. Jangan ada yang duduk ya, Ce. Iya. Oke. Yuk kita angkat satu pujian. Dia girangkanku. Iya. Ayo Ce, kita tepuk tangan Ce. Yang semangat ya adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya giranganku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku. Lambaikan tangannya, adik ya. Dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku. Oh, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Haleluya. Lebih semangat ya, Terima kasih, adik. Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, dia giranganku, oh dia giranganku, ku bersuka sebab dia giranganku. 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 Haleluya. Terima kasih Yesus. Sudah capek, Ce? Belum lah Ceh. Oke, adik-adik, kita masih bersemangat untuk lebih bersukacita lagi dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke. Yuk, kita angkat satu pujian. Sungguh senangnya naik kereta. Yes Yuk. Lord. Ayo Ceh. Lebih kita- semangat ya adik ya. Jangan lesu-lesu. Oke. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sopirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Celaka, aduh celaka, naik kereta, kereta kecil
adik-adik untuk lebih semangat dan antusias lagi Cekila. Oke, Ya. semangatnya adik-adik masih luar biasa ya Ce ya. Iya, karena sudah mau memasuki bulan Desember kita Cek. Iya kan? Nah, dan kita percaya bulan Desember itu penuh dengan sukacita, penuh dengan kegirangan. Oke. Apalagi kalau kita sertai Yesus di dalam hidup adik-adik dan hidup Cece dan Koko. Oke, sebelum kita mau lebih lagi Ce, ayo kita siap-siap Ce. Kalau kita mau siap-siap jalan adik-adik, kalau papa mama bilang, ayo adik-adik kita pergi. Ayo Koko Cece kita pergi. Kita mau siap-siap ya, sama. Kalau kita jalan dengan Tuhan, kita mau juga siap-siap dengan Tuhan. Amin Cece? Amin Ce. Amin adik-adik? Amin. Yuk. Oke. Yuk Ce, kita tepuk Ya tangan. semangat ya adik. Amin. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kiri. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ikutin yang gerakannya di depan adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kiri. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya cepat ya adik-adik ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Putar ya adik-adik ya, putar. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo, sebelum kita mau masuki dengan firman Tuhan, Cece mengajak adik-adik untuk kita percaya bahwa tangan Tuhan Yesus yang memegang adik-adik di rumah. Tangan yang sama itu juga sampai hari ini itu yang pembuat mujizat bagi adik-adik. Dan kita percaya kalau kita mendengar dengan firman Tuhan, ada tertulis setiap pelanggaran kita, setiap dosa kita, itu Tuhan sudah buang ke tubir laut. Mari Cece ajak adik-adik untuk muji nyembah lebih sungguh lagi. Lebih lagi kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Biarlah setiap hati dan pikiran adik-adik itu terus setiap hari dibasuh dengan kuasa darah Yesus. Mari kita siapkan hati kita katakan bahwa dosa pelanggaran kita Tuhan yang tanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Bapa terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hatimu. Mari Roh Kudus, kami hanya mengundang Engkau Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Bapa, agar setiap firman yang ditaburkan Tuhan itu berbuah kali lipat. Dan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya Bapa, bahkan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, itu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Urapi setiap telinga kami, setiap hati kami, setiap pikiran kami. Basuh kami semua Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, tadi kita sudah bernyanyi nih untuk Tuhan. Nah, sebelum kita mau belajar cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman ini dapat bertumbuh dan kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, senang sekali ya adik-adik, kita masih bisa datang nih pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, nah di sini Kak Priscilla mau mengajak adik-adik yang ada di rumah ya untuk melakukan suatu gerakan dulu nih. Nah, biar nggak tegang ya adik-adik ya. Nah, gerakan ini mempunyai hubungan dengan pelajaran kita pada hari ini. Nanti adik-adik bisa dilihat, bisa diikutin ya gerakannya dari rumah kalian masing-masing. Nah, oke, seperti ini ya adik-adik. Kita harus segera beritakan kepada orang lain bahwa Yesus datang ke dunia karena kita mencintai Dia. Kita harus patuh dan menyambut Dia untuk tinggal. Ya, Yesus datang ke dunia, marilah kita memuji Dia hari ini. Nah, adik-adik nanti bisa diulang ya gerakannya di rumah kalian masing-masing. Kak Priscilla kasih 2 jempol deh buat adik-adik semuanya. Semangatnya luar biasa. Nah, pada hari ini ya di sini kita mendapatkan suatu pelajaran yang tentunya sangat indah adik-adik. Nah, tentang apa? Seorang anak kecil ya yang dibesarkan kemudian bercerita apa? Tentang Tuhan Yesus. Oke, siapakah adik-adik? Ya, seorang anak kecil yang bernama
Yohanes. Nah, dan nantinya Yohanes ini akan disebut nabi yang maha tinggi, adik-adik. Nah, sebelum kita mau masuk nih ya ke firman Tuhan, kakak mau kasih lihat dulu nih sama kalian, adik-adik. Ada sebuah kertas ya, bertuliskan di mana Allah memberikan kepada kita nih cerita-cerita yang indah yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, misalnya aja nih, Allah menciptakan kita. Nah, terus Allah mengasihi kita nih. Kemudian Allah melayani kita. Bahkan apa, adik? Allah menyelamatkan kita. Nah, karena Allah tadi sangat mengasihi kita, nah, maka dari itu Allah mengirimkan anaknya, yaitu Yesus sendiri. Dan Allah telah mempersiapkan seorang utusan, adik-adik. Nah, utusan itu apa? Nah, utusan adalah apa? Seseorang yang membawa kabar baik, kabar penting nih kepada orang-orang lain. Nah, kita nih bisa menjadi utusannya Allah dengan cara apa tadi? Dengan cara kita bercerita tentang Yesus kepada teman-teman kalian atau orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Nah, kemudian firman Tuhan ya, adik-adik ya, di 1 Timotius 1 ayat 15. Nah, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa apa? Yesus ya datang ke dunia untuk apa? Mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan di antara mereka apa? Akulah yang paling berdosa. Nah, sama nih seperti cerita firman Tuhan kita yang sebelumnya ya, adik-adik ya. Di mana apa? Di mana kita ini bersyukur buat pengampunan Yesus dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini kita akan belajar cerita Alkitab tentang seorang lelaki yang bernama Yohanes. Nah, di mana Yohanes ini akan menjadi utusannya Allah yang akan menceritakan kepada orang-orang lain tentang Yesus pada Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nah, adik-adik nanti bisa dilihat, bisa dibuka, bisa dibaca ya Alkitabnya masing-masing. Nah, ceritanya begini, adik-adik. Pada waktu sebelum kelahirannya Yohanes ya. Nah, di sini orang tuanya Yohanes yaitu Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah, umurnya mereka ini sudah sangat tua, adik-adik. Nah, bisa dilihat ya gambarnya di depan, adik-adik. Ini Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah, mereka berdua tidak mempunyai anak, adik-adik. Dan itu yang membuat apa? Hati mereka sangat sedih. Nah, bisa dilihat nih gambarnya ya di depan ya, adik-adik. Mereka sudah lama sekali berdoa dan memohon kepada Tuhan agar mereka mempunyai seorang anak. Nah, tetapi apa? Di sini mereka tetap saling mengasihi Yesus. Mereka tetap berdoa agar apa? Agar Allah memberikan mereka seorang anak. Nah, di sini ya Bapak Zakaria mempunyai pekerjaan yang sangat penting, adik-adik. Bapak Zakaria seorang imam
atau pendeta ya adik-adik di bait Allah. Nah, C. Bait Allah itu apa sih, C? Nah, bait Allah adalah tempat orang untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi tugasnya adalah untuk apa? Untuk memimpin orang-orang untuk menyembah Tuhan, adik-adik. Nah, kemudian pada saat itu Bapak Zakaria sedang berada di bait Allah. Nah, ketika itu apa yang dilakukan oleh Bapak Zakaria? Bapak Zakaria sedang berdoa. Nah, bisa dilihat nih gambarnya ya di depan ya, adik-adik ya. Bapak Zakaria sedang berdoa. Kemudian ketika dia berdoa ya, adik-adik ya, tiba-tiba muncullah seorang malaikat kepadanya. Wah, Bapak Zakaria sangat terkejut dan sedikit takut, adik-adik. Nah, bisa dilihat nih gambarnya ya di depan ya, adik-adik. Nah, kemudian malaikat yang bernama Gabriel ini mengatakan kepada Bapak Zakaria, jangan takut, katanya Zakaria. Allahmu telah mendengarkan doamu dan istrimu Elisabet, bahwa istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Kemudian malaikat Gabriel tadi menyuruh Bapak Zakaria untuk menamai anak itu adalah Yohanes. Dan Yohanes ini akan menjadi utusannya Allah, utusan yang penting dari Allah, adik-adik. Nah, karena tadi Bapak Zakaria ya tidak percaya dari pesan Allah, apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut tadi, Bapak Zakaria bertanya nih, bagaimana mungkin aku dapat mengetahui bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Sebab aku dan istriku sudah tua. Nah, seperti itu bilang Bapak Zakaria tadi. Terus malaikat itu menjawab, akulah Gabriel yang melayani Allah. Kamu akan menjadi bisu sampai apa yang aku katakan itu benar, karena kamu tidak percaya. Nah, karena Bapak Zakaria tadi tidak percaya apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut, Bapak Zakaria akan menjadi bisu, adik-adik. Tidak akan dapat berbicara lagi, adik-adik. Nah, kemudian Bapak Zakaria pulang ke rumahnya, adik-adik. Dan dia bertemu dengan istrinya Elisabet. Lalu seperti apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut, Elisabet akan mengandung. Tepat seperti apa yang dikatakan malaikat tersebut, adik-adik. Nah, kemudian Elisabet pun berteriak, adik-adik, aku akan punya bayi. Nah, bisa dilihat ya gambarnya ya di depan ya, adik-adik. Nah, kemudian tiba saatnya bayi tersebut dilahirkan. Dia adalah seseorang laki-laki. Nah, kemudian saudara dan teman-temannya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ke rumah mereka untuk melihat bayi tersebut. Dan ketika mereka mau menanyakan nama bayi tersebut, Elisabet pun menjawab, Yohanes. Nah, dan karena Bapak Zakaria tadi tidak dapat berbicara ya, Bapak Zakaria menulis nama anak bayi tersebut di sebuah batu tulis. Nah, bisa dilihat nih gambarnya ya di depan ya, adik-adik. Nah, dan pada saat itu pun Bapak Zakaria
dapat berbicara lagi. Seperti apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut, adik-adik, melalui pesan Allah. Nah, setiap orang itu mengetahui bahwa Yohanes ini ya, adik-adik, adalah seorang bayi yang istimewa. Nah, kemudian Bapak Zakaria memuji Allah. Dan Allah berbicara melalui Bapak Zakaria dan akan mengatakan bahwa Yohanes akan disebut nabi yang maha tinggi. Dan Yohanes ini ya, adik-adik, akan memberitakan kepada orang-orang lain bahwa akan ada seseorang yang akan datang untuk menghapus dosa-dosa mereka. Pada waktu kecil pun ya, adik-adik, Yohanes sangat mengasihi Allah. Dia ingin menyenangkan hati Allah. Dia ingin menaati Allah. Nah, karena tiba saatnya Yohanes harus pergi nih kepada banyak orang. Untuk apa? Tadi untuk memberitakan kepada orang-orang bahwa Yesus akan datang, adik-adik. Nah, kesimpulan dari cerita yang kita telah dengar tadi, adik-adik, apa? Tadi ada seorang anak kecil yang dibesarkan kemudian bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, Allah sangat bermurah hati nih kepada kita nih, anak-anaknya. Apapun yang kita minta nih, misalnya sesuatu ya kepada Tuhan, nah, pasti Tuhan akan menolong dan memelihara kita. Nih, bisa dilihat ya gambarnya, adik. Yang bayi tadi bernama Yohanes. Allah juga tadi sangat bermurah hati kepada Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth dengan apa? Memberikan mereka seorang bayi laki-laki. Walaupun tadi nggak mungkin ya, adik-adik ya, istrinya Elizabeth tadi mengandung, tapi di sini Allah memberikan kepada mereka seorang anak. Nah, sama nih seperti ayat firman Tuhan yang kita pernah dengar ya, adik-adik. Di Yohanes 10 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan mengatakan apa? Akulah gembala yang baik. Di mana Yesus mau berkorban untuk kita. Makanya kita mau apa? Harus melayani, harus mengasihi sesama. Terlebih Yesus, adik-adik. Nah, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk, kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengirimkan anakmu yaitu Yesus buat hidup kami. Terima kasih juga buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan berjumpa lagi di minggu depan ya adik-adik.